Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama dengan One Problem and One Solution. Nama saya Amira Arca dan kali ini saya ingin membahas topik tentang sebuah kutukan ketika Anda merasa Anda lebih pintar daripada yang lain. Sebelum saya mulai dari topik ini, teman-teman, silakan subscribe and share channel YouTube kami. Like video kali ini jika mungkin ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Teman-teman, tentunya Anda sering dengar ya bahwa ketika Anda merasa diri Anda lebih pintar daripada yang lain, Anda akan merasa diri Anda tidak membutuhkan orang lain. Banyak sekali orang-orang di sana yang merasa dirinya lebih pintar, kurang bisa mendengarkan orang lain, dan sering menganggap orang lain itu tidak sebanding dengan dia. Nah, itulah teman-teman yang saya bisa bilang, ketika Anda memang lebih pintar secara IQ daripada orang yang lain, itu bukanlah suatu gift, bukanlah suatu hadiah yang diberikan Tuhan kepada Anda, tapi menurut saya itu adalah suatu kutukan jika Anda tidak bisa mempergunakan dengan baik. Salah satu contoh ketika saya pernah mendengar di kala saya masih SMA, orang IPA itu adalah budaknya orang IPS. Nah, waktu itu saya masih bingung teman-teman, mengapa ada salah satu guru saya yang mengatakan bahwa orang IPA adalah budaknya orang IPS. Bukankah orang IPA itu orang yang pintar semua, yang bisa dan pandai menghitung? Nah, katanya guru saya, orang IPS akan mempekerjakan orang IPA. Karena apa? Orang IPA pandainya cuma bisa menghitung, dan orang IPS akan mempekerjakan dia karena orang IPS lah yang punya duit. Loh, kok bisa punya duit? Bukankah orang IPS ini nggak pernah belajar ya waktu di sekolah? Kenapa dia bisa punya duit? Ternyata setelah saya mengalami pengalaman hidup saya selama 35 tahun ini, ada dua hal yang membuka pikiran saya menemukan alasan mengapa orang IPS itu bisa lebih maju daripada orang IPA. Ya, saya katakan lagi, ada dua hal yang membuat orang IPS ini kebanyakan, yang orang yang tidak pernah belajar di dalam sekolah, dia bisa mempekerjakan orang IPA. Salah satu contohnya adalah taking action. Orang IPA karena dia itu dikasih otak yang lebih pintar daripada orang IPS, kebanyakannya ngitung, Pak. Mereka hanya menghitung, tapi mereka jarang untuk melakukan action. Bayangkan ketika orang IPA ini dikasih tugas untuk membangun sebuah building atau membangun sebuah jembatan. Kalau hitungannya tidak tepat, maka apa yang terjadi? Bangunannya bisa roboh, lalu jembatannya bisa roboh dan akan memakan banyak korban. Banyak sekali orang yang akan meninggal. Nah, karena orang IPA ini di dalam hidupnya, dia sudah ditekankan bahwa Anda harus menghitung dengan tepat dan cepat dan tepat. Maksud saya tepat sehingga tidak mengorbankan banyak orang. Maka yang terjadi adalah kebanyakan orang IPA ini hanyalah menghitung dan menghitung. Nah, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Dia tidak akan mengambil sebuah tindakan atau langkah yang nyata untuk mengubah hidupnya. Sedangkan orang IPS, karena orang IPS ini tidak terbiasa dengan menghitung, yang dia lakukan adalah mencoba. Dia akan seringkali mengalami kegagalan, banyak sekali kegagalan dalam hidupnya dibandingkan orang IPA. Ya karena dia memang tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menghitung dengan baik. Jadi apa yang dia lakukan, dia hanya akan terus mencoba sampai dia berhasil. Jadi taking action, mengambil sebuah langkah ataupun keputusan, itu bukan, ya Anda boleh menghitung teman-teman, cuman jangan kebanyakan ngitung. Kalau kebanyakan ngitung, yang terjadi adalah hanya muter-muter, nggak akan sampai tujuan. Taking action is taking action. Mengambil suatu langkah dan keputusan
Anda hanya perlu bergerak, tidak perlu menghitung. Entah itu benar ataupun salah, itu nanti. Itu adalah feedback, itu adalah respons. Anda mau ngitung segimanapun hebatnya, kalau Anda nggak taking action, hal itu adalah hal yang percuma. Jadi yang pertama, teman-teman, kenapa orang pintar dan orang yang tidak pintar? Orang tidak pintar ini lebih sukses daripada orang pintar kebanyakan. Karena ya mereka taking action. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, orang pintar ini keseringan dia hanya mengandalkan otak dan pikirannya dia. Dan dia tidak mau bertanya, dia tidak pernah mendengarkan orang lain, dan dia berjalan dengan pikirannya sendiri. Nah, teman-teman, yang namanya orang kalau nggak sering tanya dan nggak sering ngobrol dengan orang lain, bagaimana wawasannya akan meningkat. Nah, sedangkan orang, kita katakan orang bodoh atau orang IPS yang IQ-nya tidak setinggi orang IPA, apa yang dia lakukan? Ya, karena dia tahu dia tidak pintar, dia akan sering bertanya. Dia akan sering menambah wawasan dengan bertanya dan mendengarkan dan memperhatikan. Nah, teman-teman, bayangkan ketika Anda membuka diri Anda untuk mendengarkan, melihat, memperhatikan orang-orang yang sudah sukses. Anda tidak berjalan dengan pikiran Anda sendiri. Tentunya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan di luar sana yang bisa Anda serap. Karena Anda seperti gelas yang kosong, yang siap untuk menampung semua air yang akan dituangkan ke dalam gelas Anda. Nah, saya juga pernah mengalami di mana ya unfortunately, sayangnya saya adalah orang IPA juga. Jadi dulu karena saya adalah orang IPA, saya terlalu mengandalkan pikiran dan kemampuan saya. Saya lupa bahwa banyak sekali orang pintar di luar sana yang bisa saya tanyai. Dan saya bisa serap ilmunya. Ngapain saya mikirin sendiri? Itu hanya akan membuang waktu saya dan membuat saya semakin stres ketika saya tidak menemukan solusinya. Nah, itulah mengapa pada akhirnya itu merubah cara pikiran dan pandang saya terhadap ketika saya menghadapi suatu masalah. Nah, inilah teman-teman, dua hal inilah yang membuat saya ingin share ya kepada kalian semua, bahwa menjadi orang pintar itu ketika Anda tidak memakai itu dengan baik-baik, memperhatikan itu dengan baik-baik, itu akan bisa menjadi kutukan buat Anda. Anda akan hanya hidup dalam bubble Anda, dan Anda tidak akan bisa menyerap ilmu-ilmu yang lain yang di luar sana. Anda akan berpikiran bahwa pikiran Anda lah yang paling benar. Pikiran Anda yang paling benar, dan tentunya bagaimana Anda bisa maju ketika dunia ini membutuhkan knowledge yang lebih besar daripada Anda untuk membuat diri Anda menjadi sukses. Jadi teman-teman, hati-hatilah kepada diri Anda ketika Anda merasa Anda lebih pintar daripada orang yang lain. Hati-hatilah, karena itu adalah sebuah kutukan ketika Anda tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Ketika Anda tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik. Oke teman-teman, semoga topik kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga hal ini bisa membantu Anda untuk memikirkan kembali bahwa kepintaran yang Anda punya bisa menjadi sebuah kutukan apabila Anda tidak mau mendengarkan, tidak mau taking action, dan hanya menghitung aja dan berprinsip bahwa Anda yang paling benar. Terima kasih teman-teman, semoga topik ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan Anda. Silakan share pada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan, yang mungkin Anda tahu bahwa teman Anda mengalami situasi yang sama seperti ini. Terima kasih.